ada 4 peristiwa sebagai umat Kristen harus percaya dan harus menyadari untuk mengetahui. Yang pertama adalah kelahiran Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah kematian. 29 Maret kemarin kita merayakan Jumat Agung. Dan pada hari Minggu kita merayakan kebangkitan. Selama 40 hari Yesus harus menampakkan kepada murid-muridnya. Dan tepatnya hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus harus pergi dan naik ke sorga sekaligus menyatakan pelayanannya sudah selesai. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus menunggu 40 hari lamanya untuk dia naik ke sorga? Satu alasan kita harus tahu mengapa Yesus masih tinggal 1 bulan lebih atau 40 hari. Ini membuktikan bahwa dia ingin menampakkan kepada murid-murid dan kepada orang banyak pada waktu itu bahwa dia hidup. Perhatikan kata 40 di dalam bahasa Ibrani Arbaim atau bahasa Yunani adalah Tesarakonta. Artinya apa? Artinya adalah kepenuhan. Allah telah memenuhi selama kurang lebih beberapa waktu dia ada di dunia untuk menyatakan hal-hal yang luar biasa. 40 hari sejak kebangkitannya, Tuhan Yesus melakukan ada banyak tanda mujizat kepada begitu banyak orang. Pertama-tama dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada beberapa wanita di kuburan pada waktu Yesus bangkit, kepada Simon Petrus, kepada ke-11 murid, dan kepada Thomas, sehingga Thomas menyentuh bahwa dia bukan hantu. Bahkan Yesus menampakkan diri di Danau Galilea, dan banyak orang melihat dia bukan hantu, dia adalah Allah yang hidup. Bahkan Yesus menampakkan kepada 2 murid dari 70 murid, yaitu Kleopas dan Lukas pada waktu mereka menuju ke Emmaus. Dan Tuhan Yesus menampakkan kepada 500 orang lebih. Dan terakhir Tuhan menampakkan kepada murid-murid ketika dia naik ke sorga. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3, kepada mereka ia menunjukkannya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Maka tiba saatnya murid-murid menghentarkan dia di Bukit Zaitun. Dan saat itulah Yesus menyampaikan satu pesan dalam Kisah Rasul. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, Yesus waktu naik ke sorga, dia menyampaikan, kamu akan menerima kuasa. Murid-murid waktu itu belum menerima kuasa, tapi kita semua hari ini sudah menerima kuasa. Apa tujuan kuasa Tuhan berikan kepada kita ketika dia naik ke sorga? Kalimat berikut dia berkata, supaya apa? Supaya kamu akan menjadi saksiku. Ingat, saksiku, saksinya Yesus. Di mana? Dari Yerusalem, itu di keluargamu, bahkan seluruh Yudea, keluarga besarmu, Samaria, di kota di mana kita berada, dan sampai ke ujung bumi. Di dalam bumi ada bangsa-bangsa. Bukankah Yesus pesan di dalam Matius 28 ayat 19? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pesan kenaikan Tuhan Yesus saya ingin sampaikan kepada seluruh jemaat Impact Community Ministry. Ingat, Yesus naik ke sorga. Dia memberikan kuasa, dan sekarang kuasa sudah ada dalam hidup kita. Kuasa bukan sekedar kita supaya keluarga kita lebih baik. Itu adalah salah satu, tapi bukan satu-satunya. Kuasa yang diberikan bukan sekedar supaya sakit saya disembuh. Itu bukan satu-satunya, itu salah satu. Tapi kuasa yang pertama-tama yang harus kita tahu adalah ternyata seluruh jemaat kita adalah penerus dari saksinya Yesus. Di mana Yesus naik ke sorga, tapi kita penerus untuk memenangkan orang, jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.